Baik, kita akan sampai ke 5 pertanyaan berikutnya ya. Masih simak sampai akhir dari pertanyaan-pertanyaannya, semua akan dibahas secara tuntas dan pastinya semuanya akan mendapatkan jawaban yang menarik. Oke, kita akan masuki pertanyaan berikutnya di episode 2 kali ini dari Ibu Puji Astuti, Depok. Nah, pertanyaannya seperti ini. Saya mau tanya, air botol Butamin ini apakah bisa mengobati batu ginjal? Nah, kalau pertanyaannya mengobati, mungkin perlu kami luruskan bahwa Butamin ini bukan obat. Tetapi air Butamin ini adalah air yang bisa membantu untuk mempercepat proses pemulihan. Jadi kalau misalnya Anda punya masalah dengan batu ginjal, bukan mengobati batu ginjalnya, tapi proses pemulihan, proses penyembuhannya itu akan semakin cepat, lebih optimal kalau Anda mengkonsumsi air Butamin. Karena pengobatan terapi itu akan lebih efektif dan lebih optimal Anda rasakan. Ya, jadi bukan obat, tapi mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan. Yang kemudian adalah berikutnya Bapak Dedi dari Lampung. Pertanyaannya, saya baru pakai Butamin kurang lebih beberapa bulan, ya. Kemudian kenapa filter Butamin itu harus dicuci dengan cuka? Nah, pertanyaannya ya, kenapa harus dicuci dengan cuka? Nah, sebetulnya proses mencuci cuka itu adalah menghilangkan kerak-kerak yang ada di dalam batuan dari Butamin itu sendiri. Karena kerak itu dibentuk dari mineral alkali. Oleh karena itu, dengan adanya cuka yang bersifat asam, kerak-kerak itu akan dikikis. Sehingga air dalam Butamin tadi akan lebih optimal berinteraksi atau bereaksi dengan batu-batuan yang ada di dalam filter. Jadi, fungsi dari cuka adalah mengikis kerak dari air mineral alkali. Kemudian, pertanyaan ke-8, pertanyaan berikutnya adalah Bapak Guru atau Aguero. Wah, ini orang Argentina ya, tapi asal Depok ini ya, Aguero. Apakah bisa air dari Butamin membantu proses menuju kehamilan? Ya Pak, kalau proses kehamilan yang pertama diperlukan adalah harus punya suami ya Pak, bukan punya botol. Nah, tetapi secara tidak langsung pastinya adalah dengan kondisi pasangan suami istri yang lebih sehat, tubuhnya didetoksifikasi lebih bersih, maka untuk proses mendapatkan keturunan itu akan lebih besar peluangnya dibandingkan kalau memang sebuah pasangan suami istri dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi harus diperiksa dulu kondisi kesehatannya, tapi kalau memang punya masalah itu akan dibantu dengan air Butamin ya. Kemudian Ibu Maria dari Medan. Apakah Soypep aman dikonsumsi ibu hamil dan menyusui? Ya, ini pertanyaan tentang produk lain ya, Soypep. Soypep itu sangat aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui karena kandungannya adalah peptida. Tentu saja selain boleh dikonsumsi, justru mempunyai manfaat yang baik sekali untuk ibu hamil, terutama pembentukan janin, dan untuk ibu menyusui itu adalah pembentukan ASI-nya akan lebih bergizi tentu saja. Jadi boleh ya Bu ya, bahkan sangat baik sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak Ujang dari Lampung. Suplemen Melabik apakah baik untuk penderita diabetes dan kolesterol? Saya juga konsumsi obat dokter, apakah boleh minum bersamaan? Tentu saja memang Melabik itu diformulasikan untuk penderita diabetes dan juga ternyata dia membantu untuk menstabilkan kadar kolesterol dalam darah kita. Nah, apakah bisa dikonsumsi dengan obat dokter? Bisa, tetapi diberikan jeda waktu saja 30 menit sebelum konsumsi obat dokter agar herbal yang ada dalam Melabik itu diserap lebih optimal terlebih dahulu. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas untuk di episode kedua. Nah, kita ikuti saja episode ketiga setelah kita jeda waktu berikut ini.